Orang yang melakukan sholat, melakukan zikir kepada Allah nggak pernah putus, atau yang lainnya ibadah yang besar sampai yang kecilnya, Allah akan beri surga kepadanya kalau mereka yang bertakwa. Tapi kalau sebaliknya, sholat tak pernah, apalagi untuk ke masjid pun nggak pernah, berzakat, infak, sedekah nggak pernah, berzikir pun nggak pernah, memperbanyak doa pun nggak pernah, atau yang lainnya tak pernah. Apa yang kita dapat dari Allah? Dua juga, Pak, yang kita dapat dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nampaknya kalau di pengajian saya maupun di masjid, musola ataupun di rumah-rumah, salam harus kompak kita. Saya punya pantun untuk seluruh jamaah. Ayo tinting makan opak, yuk kita ucapkan salam dengan kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru mantap salamnya Pak Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi nabil ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulun nabiyil karim. Wa nahnu zalika minasyahidin minasyakirin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang saya muliakan, Ketua BKM Masjid Babus Salam dan jajarannya, dan yang saya hormati juga tuan-tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang saya muliakan juga ayahanda dan ibunda dan anak-anak kami yang kami cintai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimanakala Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi kita berupa kesehatan iman, nikmat iman dan karunia kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya selalu menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur dan bertakwa kepadanya. La'allakum tattaqun. Salawat dan salam kita beri hadiah kepada junjungan Nabi Allah, Nabinya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dimanakala beliau sudah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang ini.
atau dari zaman kekafiran sampai zaman penuh dengan iman dan takwa. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir di dalam rumah, di dalam masjid yang kita cintai ini mendapatkan syafaatnya yaumil mahsyar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin para jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nih Pak Bu, baru pertama kali saya masuk di Masjid Babus Salam. Subhanallah. Saya pun dari semalam, saya sudah di sini dari semalam berjumpa dengan bapak kita yang pakai sarung Palestina, dengan bapak kita yang di ujung sana itu yang kurus orang, nggak tahu saya namanya siapa. Subhanallah. Alhamdulillah Pak, dari jam 9 dari rumah ke sini udah jam 10. Rupanya hujan deras, rupanya nggak bisa pulanglah kami dengan istri saya itu yang di sebelah. Subhanallah, dengan istri saya. Biasanya ada saudara kawan saya yang tahu jalan ke sini, tapi karena ada acara dia dengan istri saya ke sini. Subhanallah. Akhirnya rencana mau tidur di masjid sebenarnya kami berdua, tapi subhanallah dari bapak kita ini ditawarkannya tidur di rumahnya. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah muliakan bapak-bapak kita ini seperti dia memuliakan saya dengan istri saya. Subhanallah. Inilah doa kita nih Pak. Karena Pak, saya bisa ke sini sebenarnya mau tahu masjidnya lagi. Takut saya lupa lagi karena banyak kali jalannya. Saya biasa lewat dari Pam Tirtanadi. Rupanya ada yang lebih dekat dari sini. Enggak tahu saya jalan dari sini. Biasa dari Tirtanadi. Karena saya sering ngisi pengajian dari Tirtanadi, Masjid As-Siddiq dengan pondok pesantren ada dekat sini. Itu saya sering mengisi pengajian maupun khotibnya atau yang lainnya. Tapi Pak, belum pernah saya sampai sini Pak. Subhanallah. Rupanya banyak jalannya, apalagi banyak jalan, banyak masjid rupanya di dalam ini. Hadirin para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agak beda kan Pak, muka saya yang dipoto sana itu kan. Di sana pakai batik dia, pakai batik merah. Kalau sekarang ini jubah. Subhanallah. Makanya bapak dua ini nggak tanda dengan saya. Bapak kenal saya? Enggak Ustaz. Coba bapak lihat, sama nggak muka saya dengan foto itu? Sama katanya. Subhanallah. Udah tahu kan Pak nama saya Bu? Nama saya Rizky Yolanda, bukan Al-Hasbi, Al-Habsi. Itu yang betul. Tengok lihat di situ, Al-Habsi. Jadi nama saya Rizky Yolanda Al-Habsi. Itu nama saya Pak. Al-Habsi ini Pak, jangan kira Ustadz ini keturunan Arab katanya. Subhanallah. Saya enggak keturunan Arab. Saya kok asli Padang, orang Awak namanya. Kalau kampung saya di Bonjol, di atasnya Bukit Tinggi. Kalau istri saya keturunan Pakistan, India. Istri saya itu sebelah sana. Subhanallah. Keturunan Pakistan, India. Makanya anak saya dari istri saya mancung hidungnya, kalah mancungnya dengan saya. Subhanallah. Itu nama saya Pak. Kalau tinggal Pak di Jalan Yosudarso, kalau yang tahu di Jalan Yosudarso Glogor Kota, di belakang Masjid Al-Muflihun, di belakangnya lagi kantor Kuam Medan Barat, di belakangnya lagi kuburan. Pas kuburan itu depannya itu rumah saya. Itu rumah saya Pak. Jadi kalau udah sampai di Muflihun, entah main-main bapak tempat saya, tanya di mana rumah Ustadz Rizky, tahu mereka semua daerah situ. Karena Pak, saya mengisi pengajian subhanallah bukan di sini Pak, ada yang lebih jauh lagi. Hari Jumat malam Sabtu ba'da maghrib saya mengisi di Stabat. Itu menggantikan lagi, bukan jadwal saya. Subhanallah, itu saking jauh lagi itu. Bukan di sini Pak atau di Stabat. Separuh dari Deli Tua itu saya pegang pengajiannya.
Medan Johor, separuh dari Medan Johor itu saya pegang pengajiannya. Alhamdulillah. Apalagi saya lihat kan spanduk itu, kenal saya dekat dengan Ustadz Dr. Puji. Itu kawan saya juga itu Dr. Puji. Subhanallah. Baru Ustadz Darussalam pernah mengisi pengajian di sini juga. Darussalam Lubis namanya. Itu Pak, satu perjuangan dari PUI Pak, Persatuan Umat Islam. Saya anggotanya. Dan Ustadz Darussalam sekretarisnya. Subhanallah. Gak nyangka saya bisa sampai sini Pak. Saya pun bisa sampai sini Pak dari perkenalan dari Facebook Pak. Dilihatnya subhanallah, cetan rupanya saya dipakai Pak di masjid ini. Subhanallah. Mudah-mudahan saya doakan jamaah di Masjid Babu Salam jamaah rame. Amin. Itu doa kita semua. Hadirin para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini salam kenal nih Pak. Kalau umur saya Pak masih 30 Pak. Kalau pakaian begini banyak yang bilang 45 Ustaz umur enggak, saya bilang 30. Tapi kalau pakaian muda, kayak anak muda, paling muda saya di dunia ini. Tapi karena pakaian gini banyak yang bilang 45 umur saya. Istri saya baru 40. Istri saya 40, saya 30. Selisih 10 tahun dengan istri saya. Banyak yang bilang Pak kawan-kawan saya, sunnah Rasul. Alhamdulillah saya bilang. Karena Muhammad dengan Khadijah 15 tahun bedanya. Kalau saya dengan istri saya 10 tahun bedanya. Siti Khadijah dengan istri saya sama-sama janda. Saya dengan Rasulullah sama-sama lajang pada waktu itu. Alhamdulillah, banyak yang bilang hampir sama, tapi sama. Apa yang sama? Sunnahnya yang sama. Subhanallah. Dan anak saya Pak 4 Pak. Bawaan orang rumah saya 3, meninggal 1 yang perempuan. Nomor 2. Jadi anak dari saya baru cuma 1 dari istri saya. Jadi anak kami 4 meninggal 1, tinggal 3. Inilah perjuangan saya Pak untuk mendapatkan istri tercinta saya. Salam kenal Pak ya. Hadirin para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah jelaskan Pak di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Ini sering saya sampaikan Pak. Ini tentang ciri-ciri manusia yang bertakwa. Kalau di pengajian lain saya bahas orang yang beragama Islam tidak pernah sholat sama sekali. Apa yang terjadi? Matinya masuk ke dalam neraka syakar. Itu pengajian saya kalau di masjid-masjid lain. Makanya saya bahas nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan dari kita manusia ini enggak takut dengan nerakanya Allah. Enggak ada yang takut. Ustadz beradu, subhanallah. Baru pejabat kita memperebutkan kedudukan, tahta, harta, subhanallah. Sedih kita pada hari ini. Kota Medan yang dipegangi oleh kenal menang namanya si Bubi, subhanallah. Sementara kami seluruh ustaz-ustaz milih nomor 1, tapi yang menang Bubi juga, subhanallah. Sedih kita pada hari ini. Inilah kehancuran kita pada hari ini. Supaya kita enggak hancur, ada satu yang Allah sebutkan. Berpegang teguhlah kepada keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita terpecah belah Pak Bu, dalam persaudaraan atau yang lainnya. Jangan pernah terpecah. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran ciri-ciri manusia yang bertakwa. Gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah. Yang artinya nih Pak, yang artinya kata Allah,
Ya ayuhan nas, kata Allah. Ini dialog Allah. Kasih Pak Haji ya. Subhanallah. Ya ayuhan nas, kata Allah. Ini langsung Pak, dialog Allah untuk kita kepada manusianya, maupun yang non muslim dengan yang muslimnya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah. Kita lihat ini Pak, manusianya. Apalagi Allah tidak pernah membedakan manusia ini dengan manusia lainnya. Sama di mata Allah. Sama Pak. Di mata kita beda. Tapi di mata Allah semua manusia sama. Tapi ada tapi di dalamnya. Ada yang membedakan kita dengan mereka. Apa itu? Yang pertama dua yang membedakan kita dengan mereka. Apa itu? Yang pertama agamanya. Yang kedua akhlakul karimahnya. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Makanya Allah bilang, ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah. Lanjutan ayat, su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, kata Allah. Sembahlah Tuhanmu, kata Allah. Sembahlah aku, kata Allah, yang telah menciptakan kamu seluruhnya, katanya. Bapaknya manusia, Nabi Adam alaihissalam, tercipta dari 7 lapis tanah. Kalau kita ini tercipta dari apa Pak? Sudah tahulah jawabannya. Kita tercipta dari apa? Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu seluruhnya. Dengan apa kita menyembah kepada Allah Pak? Banyak Pak. Salat jangan pernah tinggal. Itu berupa menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa lagi? Berzikir kepada Allah tak pernah putus. Itu merupakan menyembah kepada Allah. Apalagi baca Al-Quran, zakat, infak, sedekah, bersilaturahim sesama manusia, bukan sesama muslim lagi, tapi sesama manusia. Apalagi pergi haji bagi yang mampu, berkurban bagi yang mampu, dan yang lainnya. Kenapa disebut itu menyembah kepada Allah? Karena setiap ibadah yang kita kerjakan, dari yang sekecil-kecilnya ibadah sampai yang sebesar-besarnya ibadah kita, itu ada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hubungannya Pak. Lanjutan ayat tadi, wallazina min qablikum, kata Allah. Dan orang-orang sebelum kamu. Siapa orang-orang sebelum kamu? Orang tua kita, kakek uyut kita, para sahabat Nabi dan Rasul, itu orang-orang sebelum kita. Mereka sudah bertakwa sebelum kita ada. Mereka sudah beriman sebelum kita ada. Lanjutan ayat tadi apa Pak? Inilah Pak yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sudah sholat subuh berjamaah. Imamnya subhanallah, paten kali suaranya, paten kali suara imamnya. Apa yang kita dapat dari Allah, dari ibadah kita yang kita lakukan? Salat 5 waktu selalu dikerjakan. Kita selalu berzakat, infak, sedekah. Berkurban kita setiap tahunnya. Pergi haji setiap tahunnya bagi yang mampu. Menolong orang lain dan yang lainnya. Apa yang kita dapat dari Allah? Langsunglah dapat dari Allah. La'allakum tattaqun. Agar kamu, kata Allah, kamu seluruhnya menjadi orang bertakwa. Hadirin para jamaah, salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21,
menceritakan ciri-ciri manusia yang bertakwa. Jadi judul pengajian kita pada hari ini ciri-ciri manusia yang bertakwa. Siapakah yang Allah sebutkan ciri-ciri manusia yang bertakwa itu? Banyak Pak, ciri-ciri manusia bertakwa. Orang yang rajin sholat ke masjid itu ciri-ciri manusia yang bertakwa. Apalagi yang merupakan ciri-ciri manusia yang bertakwa, zikirnya nggak pernah putus selesai sholat. Itu ciri-ciri manusia yang bertakwa. Apalagi orang yang membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran itu merupakan ciri-ciri manusia yang bertakwa. Dan banyak lagi yang merupakan ciri-ciri manusia yang bertakwa. Contohnya salat, kita lihat di masjid ini subhanallah luar biasa jamaahnya. Kurasa kalau nggak hujan Pak Bu, penuh di masjid. Tapi karena hujan, takut basah dia sholat di rumah. Tapi ini udah paten Pak, subhanallah. Walaupun sedikit penuh juga ini satu keliling di masjid. Kita lihat sholat kita Pak. Orang yang rajin sholatnya, apa yang kita dapat dari Allah Pak? Cuman dua yang Allah berikan untuk kita. Orang yang rajin ibadahnya, sholatnya rajin, berzikir kepada Allah nggak pernah putus, membaca Al-Quran nggak pernah putus, selalu berzakat, infak, sedekah, dan yang lainnya. Sudah dapat dia. Kita lihat Pak, orang-orang yang rajin ibadah, Allah beri dua kepada kita. Apa itu yang pertama? Yang pertama yang Allah berikan dua, yaitu yang pertama termasuk orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berhadir di sini dan mendengarkan ceramah saya, itu sudah termasuk orang-orang bertakwa kita. Terus Allah akan beri yang kedua, setelah orang-orang yang bertakwa, yang kedua apa yang kita dapat? Surganya Allah subhanallah. Surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi itu janji Allah. Janji Allah kepada kita, orang yang melakukan sholat, melakukan zikir kepada Allah nggak pernah putus, atau yang lainnya ibadah yang besar sampai yang kecilnya, Allah akan beri surga kepadanya kalau mereka yang bertakwa. Tapi kalau sebaliknya, sholat tak pernah, apalagi untuk ke masjid pun nggak pernah, berzakat, infak, sedekah nggak pernah, berzikir pun nggak pernah, memperbanyak doa pun nggak pernah, atau yang lainnya tak pernah. Apa yang kita dapat dari Allah? Dua juga Pak yang kita dapat dari Allah. Apa yang kita dapat dari Allah? Yang pertama, kita tergolongan orang kafir. Dan yang kedua, langsung masuk nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita akan dapat Pak. Hadirin para jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Pak, Rasul pernah bilang Pak tentang sholat nih Pak. Rasul pernah bilang kepada kita semua, sholat itu kata Rasul asyifa kolbu, asyifa obat, kolbu kolbiyah hati. Sekarang pertanyaan kita nih Pak, kenapa Allah suruh kita untuk sholat? Kenapa Rasul suruh kita untuk sholat? Satu jawabannya Pak,
untuk membersihkan hati kita ini Pak. Dari apa Pak? Dosa kecil dan dosa besar yang kita buat di luar sana. Dosa apa yang kita buat di luar sana? Dengan cara sholat bisa hilang dosanya. Dan Rasul pernah bilang kepada kita semua juga, sholat kata Rasul adalah makanan rohaniyah katanya. Makanan rohaniyah. Apalagi di dalam tubuh kita ini ada dua, jasmani dan rohaniyahnya. Jasmani apa makanan? Nasi, ayam, daging dan seterusnya. Itu jasmani. Maka jasmani bisa sehat. Tapi jangan lupa rohaniyah kita juga Pak. Rohaniyah kita ini perlu makan. Apa makanannya? Yaitu adalah sholat. Jadi kalau rohaniyah tidak makan, apa terjadi Pak? Ada dua anggota tubuh kata ilmu kedokteran, kata ilmu kesehatan. Ada dua anggota tubuh yang akan sakit. Apa itu? Yang pertama otaknya, dan yang kedua hatinya. Jadi kalau otak dengan hatinya sakit, kenapa? Karena tidak pernah sholat. Contohnya Pak, apa yang menyebabkan hati kita sakit Pak? Apa yang bikin otak kita sakit? Satu, utang kita baik di mana-mana. Contoh aja nih Pak, itu apa yang sakit dari kita? Otak kita atau hati kita yang sakit? Kita bisa merasakannya sendiri. Hadirin para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul juga pernah bilang kepada kita semua Pak, salat kata Rasul, apa katanya? Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa ayatnya mengatakan begitu? Sudah ada ayatnya dalam Al-Quran. Sudah tercantum dalam Al-Quran. Dan sudah tercantum juga di dinding-dinding masjid atau musola. Sudah tertulis di dinding-dinding masjid atau musola. Apa itu? Dalam surah Al-Ankabut potongan ayat 45. Inna salat kata Allah. Sesungguhnya salat itu kata Allah. Salat itu kata Allah. Allah langsung bilang salat itu. Subhanallah. Kita baru selesai salat subuh berjamaah. Tatanha, mencegah katanya. Mencegah dari apa itu Pak Bu? Fahsya'i wal munkar. Dari perbuatan keji dan mungkar. Bahasa Al-Qur'annya mengatakan keji dan mungkar. Itu bahasa Al-Qur'annya. Bahasa kita nih Pak, bahasa sehari-hari kita. Mencegah dari dosa kecil yang kita buat di luar sana, dan dosa besar yang kita buat di luar sana. Jadi Pak, sholat kita ini Pak, tiap hari kita lakukan. Dari subuh, zuhur sampai isya, tiap harinya. Enggak sia-sia Pak, enggak sia-sia di mana? Jauh Pak. Dengan cara kita sholat jauh semuanya. Apa yang jauh dari kita? Dosa kecil dan dosa besar. Mudah-mudahan saya doakan nih untuk seluruh jamaah di Masjid Babu Salam. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Mudah-mudahan juga nih Pak, yang namanya corona ini hilang juga Pak dari dunia ini untuk tahun yang akan datang. Amin. Dan saya doakan juga Pak, mudah-mudahan pemimpin kita ini pemimpin yang bertakwa kepada Allah Pak. Amin. Itu doa kita Pak. Hadirin para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Saya Pak cuma mengingatkan tentang sholat nih Pak. Mengingatkan tentang sholat. Wa tawassaw bil haq, saling menasehati atas kebenaran. Jangan Pak, jangan pernah tinggalkan sholat kita Pak, terutama 5 waktu kita. Subhanallah Pak. Jangan pernah tinggalkan. Kenapa jangan pernah tinggalkan? Karena amalan yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah amalan sholat kita Pak. Itu yang Allah tanya nanti. Ditanya di akhirat nanti. Sholat kita Pak. Apakah sholat 5 waktu kita makin bagus atau tidak? Kalau sudah paten 5 waktunya, kita tutupi dengan sholat-sholat sunnah. Tapi kalau belum bagus sholat 5 waktu kita, ada bolong-bolongnya, subuh sholat, zuhur tinggal, asar sholat dia, bolong-bolong lah namanya. Itu kita tingkatkan lagi 5 waktunya. Bukan amalan haji tiap tahun kita bisa berangkat, bukan itu amalan yang akan dipertanyakan oleh Allah. Bukan amalan kurban kita Pak, setiap tahun Bapak bisa lakukan. Bukan amalan zakat, infak, sedekah tiap hari, tiap bulan, tiap tahunnya kita bisa lakukan. Bukan amalan baca Al-Quran Bapak itu yang akan ditanya oleh Allah. Bukan amalan zikir Bapak selesai sholat bisa kita lakukan. Melainkan yang akan dipertanyakan oleh Allah adalah sholat, sholat, dan sholat. Itu yang akan ditanya oleh Allah. Makanya Pak, saya selalu menasehati istri saya dengan anak-anak saya untuk sholat. Nggak usah jauh-jauh, dari keluarga dulu. Apakah istri kita udah sholat di rumah? Apakah suami kita sudah sholat di rumah ataupun di masjid? Apakah anak-anak kita ini udah sholat atau belum? Apakah menantu-menantu kita ini sudah sholat atau belum? Apakah cucu-cucu kita atau cicit-cicit kita udah sholat atau belum? Kalau belum, kitalah yang harus menasehatinya, harus mengingatkannya Pak. Kalau sebagai suami mengingatkan kepada istri, anak, menantu ataupun cucu, mengingatkan. Istri juga harus mengingatkan suaminya untuk sholat Pak, Bu. Mengingatkan suami ibu itu untuk sholat. Suruh dia ke masjid Bu, suami ibu. Suruh ke masjid, dapat pahala ibu dari Allah. Tapi pun kalau nggak ada suaminya, suruh anak-anaknya untuk sholat, menantu-menantunya sholat, cucu-cucu kita sholat. Subhanallah, banyak nih anak-anak di sini. Mudah-mudahan anak ibu-ibu dan bapak-bapak mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini dapatin Pak, anak segini sudah disuruh dia sholat ke masjid. Dari seginilah Pak, diajak itu anak-anak kita itu untuk sholat di masjid. Umur 7 tahun Pak, udah disuruh dia sholat. Sampai 10 tahun kata Rasul. Ajak Pak, anak Bapak, cucu Bapak, menantu Bapak untuk sholat berjamaah di masjid. Kan pahalanya besar Pak untuk sholat berjamaah. Rasul pernah bilang sholat berjamaah di masjid itu atau musola, apa katanya? Kita dapat 27 kali lipat pahalanya, atau 20 derajat yang kita akan dapat daripada sholat di rumah sendiri-sendiri. Apalagi Pak, saya pengurus masjid juga Pak, pengurus masjid Al-Muflihun. Saya bilang dengan jamaah saya, laki-laki maupun yang muda hingga yang tua,
wajib sholat berjamaah di masjid, saya bilang. Karena Rasul menganjurkan seperti itu kepada para sahabatnya. Bagi yang laki-laki, muda hingga yang tua, wajib sholat berjamaah di masjid, tak di rumah. Tapi beda dengan orang sakit. Kalau orang sakit jangan bapak paksakan atau ibu paksakan untuk sholat berjamaah di masjid kalau lagi sakit. Tapi kalau dia mampu untuk sholat ke masjid, paten. Apalagi Pak, ketika hari Sabtu malam, hari Jumat malam Sabtu ngisi pengajian di daerah Stabat, ada Pak, satu orang tubuhnya itu dikatakan kurang sempurna seperti kita ini. Berdirinya kurang tegak, bongkok dia, tangannya kurang lurus, jalannya pun masih pincang, tapi dia mau dia sholat di masjid dia. Paten saya bilang, subhanallah. Daripada tengok badan kita sempurna, nggak ada yang cacat, tapi nggak ada yang mau ke masjid. Ini Pak, saya kritik nih Pak. Kenapa saya kritik kayak gini? Saya Pak, mau tau Pak, saya bisa ceramah kayak gini di masjid Bapak ini, atau di masjid-masjid lain, atau di rumah. Saya cuma satu minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu Pak, apa yang saya minta Pak? Kita semua ini masuk surganya Allah. Makanya saya mau ceramah Pak. Ibadah yang paling besar adalah dakwah, menasehati untuk seluruh jamaah. Saya nggak akan senang Pak kalau saya masuk surga, seluruh jamaah masuk neraka. Saya nggak akan bahagia. Tapi saya akan bahagia kalau seluruh umat Nabi Muhammad masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya bangga Pak. Bangga saya dengan kita semua masuk surganya Allah. Ini sering saya sampaikan Pak. Masjid-masjid lain Pak, musola-musola saya lain. Makanya nggak usah kajiannya tinggi-tinggi, nggak usah dulu. Dari sholat kita dulu gimana. Apalagi kalau Bapak mendengarkan neraka, orang yang meninggalkan sholat subuh apa, sholat zuhur apa dosanya, asar, maghrib, isya ada Pak dosanya. Itu di lain kajian lagi. Ada Pak dosa kita Pak. Makanya saya selalu menyuruh anak saya untuk sholat, maupun dari yang umur 7 tahun sampai yang besarnya. Anak saya Pak yang paling besar udah kelas 1 SMK. Itu anak saya yang paling besar. Saya pelan-pelan saya ajar, nak, sholat yuk nak. Apalagi yang kecil yang umur 7 tahunnya sholat. Karena ayah nggak akan bisa menyelamatkan kau dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selain kau sendiri yang bisa menyelamatkan dirimu. Saya bilang begitu Pak. Nggak akan bisa menyelamatkan orang lain selain diri dia sendiri yang bisa menyelamatkan dirinya. Dari apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak, saya mau mengingatkan Pak, ajaklah istri-istri Bapak untuk sholat. Ajaklah Bu, suami-suami Ibu untuk sholat berjamaah di masjid. Karena ini merupakan nasihat untuk kita semuanya. Dan ajak juga anak-anak Ibu, menantu-menantu Ibu kalau ada, ataupun ada yang punya cucu, ajak cucunya sholat Pak. Insya Allah Pak, kita akan selamat Pak. Jangan salah Pak, jangan salah Pak.
Bapak rajin sholat, tapi anak bapak nggak ada yang sholat. Bapak nggak akan masuk surga tanpa doa orang dari anak kandungnya sendiri. Nggak akan masuk surga pak, walaupun bapak ahli ibadah. Tapi anaknya nggak ada yang sholat satupun, nggak akan masuk surga kita. Makanya dalam hadis Rasul dikatakan, ketika cucu anak Nabi Adam meninggal dunia, terputus seluruh amalan kita. Putus memang. Tapi jangan salah pak, yang bisa menyelamatkan kita dari nerakanya Allah, doa anak soleh dan soleha. Waladun soleh, doa anak soleh dan soleha. Sampai apa pak? Sampai menggetarkan aras dalam sejarahnya. Menggetarkan aras. Itu paling dahsyat itu, doa anak soleh dan soleha. Jadi pak, ajak anak-anak kita untuk sholat, menantu-menantu kita sholat. Bapak nggak akan masuk surga tanpa doa anak-anak kita. Saya pak, nggak akan masuk surga walaupun saya bisa ceramah di mana-mana tanpa doa anak saya. Nggak akan masuk surga saya pak, walaupun saya jago berceramah di masjid-masjid. Tapi nggak akan masuk surga kalau anak saya itu nggak ada yang sholat di dalamnya. Nggak akan masuk surga saya pak. Sama juga dengan bapak ahli ibadah, sholat 5 waktunya selalu di masjid. Tapi kalau anaknya nggak ada yang sholat, bapak nggak akan selamat dari nerakanya Allah. Nggak akan pak. Ini baru bahas tentang sholat, banyak nih pak. Kok kita bahas tentang sholat, panjang kali. Hadirin para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri manusia yang bertakwa. Terus apalagi merupakan ciri-ciri manusia yang bertakwa? Memperbanyak zikir, Pak. Jangan lupa, Pak. Saya nasihat salat, zikir dan memperbanyak doa itu aja, Pak. Banyak-banyaklah Bapak berzikir kepada Allah. Makanya, Pak, setiap saya mengisi pengajian kuliah subuh, saya sengaja terlambat datang sengaja. Bapak mau tahu apa metode saya? Metodenya mudah sekali. Saya mau melihat selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau melihat siapa jamaahnya yang paling cepat pulangnya selesai sholat. Ini bukan kritik pak, nyata pak, nyata. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja melihat siapa jamaah yang paling cepat pulangnya. Makanya saya sering terlambat kalau mengisi pengajian. Mau melihat saya pak, rupanya ini orangnya. Tapi nggak tahulah kalau ada yang lebih penting. Tapi kita pakailah pak adab masjid pak. Rasul pernah mengajarkan pakai adab masjid, kalau nggak mampu sampai imamnya selesai, kita di luar aja, zikir kita kepada Allah, memperbanyak istighfar. Mudah-mudahan dosa-dosa kita bisa terhapus, walaupun sebentar kita beristighfar. Berzikir kepada Allah, mengingat Allah, zikru mengingat Allah, mengingat Allah. Baik-banyaklah Bapak mengingat Allah dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memperbanyaklah doa Bapak. Insya Allah doa apa yang Bapak minta pasti Allah kabulkan. Enggak mungkin Allah enggak akan kabulkan doa kita. Enggak akan Allah kabul. Pasti Allah kabulkan doa-doa kita. Kalau imamnya lambat zikirnya, doanya, kita duluan aja. Kalau ada yang lebih penting lagi, pakailah adab masjid pak. Karena Rasul mengajarkan walaupun ada apapun, disegerakanlah zikir kita sebentar, istighfar kita sebentar. Hadirin para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama fastabiqul khairat,
berlomba-lomba mencari kebaikan. Di luar sana ada dosa, di luar sana pun juga ada pahala. Kita ngambil mana Pak nih Pak? Dosa kita atau pahala kita yang kita ambil? Itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita dengarkan bersama ciri-ciri manusia yang bertakwa. Sebenarnya dalam ayat ini ada dua judul sebenarnya. Ciri-ciri manusia yang bertakwa, dan yang kedua 7 ciri-ciri manusia yang bertakwa. Salah satunya haji itu merupakan ciri-ciri manusia yang bertakwa. Ada 2 Pak judulnya. Tapi kita baru bahas tentang sholat. Kita jabarkan ini panjang nih, apalagi kalau udah menjabarkan tentang nerakanya Allah. Orang yang nggak sholat kemana Pak? Orang yang nggak sholat, banyak yang bilang sepanduk masjid, sepanduk musola masuk neraka jahanam. Sebagian dari kita akan masuk neraka jahanam, sebagian dari kita Pak. Tapi ada dalil yang paling kuat lagi. Orang nggak sholat masuk ke dalam neraka syakar. Nanti lihat Al-Qur'annya, surah Al-Mudatsir ayat 42 dengan 43. Masalakukum fi syakar qalu lam nakum minal musallin. Nanti lihat Al-Qur'annya kalau nggak percaya. Ini Pak lebih tegas lagi surahnya, surah Al-Mudatsir 42 dengan 43. Ini menceritakan Pak, ada yang mengaku Tuhannya Allah katanya, mengaku dia itu Islam, mengaku dia itu pengikut Nabi Muhammad. Turunlah ayat ini, surah Al-Mudatsir 42-43. Dialog Allah ini Pak, apa yang menyebabkan kamu penghuni neraka bilang, Allah bilang kepada penghuni neraka, apa yang menyebabkan kamu seluruhnya masuk ke dalam neraka syakar? 43 mengatakan, qalu, mereka berkata. Siapa mereka? Mereka yang ada di dalam neraka syakar, neraka kelimanya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa bayangkan Pak, kalau neraka pertama Jahannam itu berapa panasnya? Dari panas matahari. Lebih panas neraka Jahannam lagi. Ini neraka kelima Pak, syakar. Apa yang menyebabkan kamu bisa masuk ke dalam neraka syakar? Qalu, mereka berkata, lam nakum minal musallin, kami, katanya, kata neraka, penghuni neraka, kami tidak termasuk orang-orang bersembahyang. Subhanallah. Ini ada lagi Pak kajiannya, beda lagi. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang kita dengarkan bersama, Allah jauhkan neraka dari kita semua. Dan mudah-mudahan juga kita yang melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, Allah beri 2 untuk kita. Yang pertama takwanya Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga kita yang berhadir di masjid ini termasuk orang-orang ciri-ciri manusia yang bertakwa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja Pak, Bu, yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kalau saya dipanggil lagi, insya Allah saya akan hadir lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.